teman-teman, apa kabar buat weekend semua? Hari-hari terakhir di IHSG, iya. Ini kalau beli masih bisa profit nggak? Di saat ini kita akan di YouTube ini kita akan bahas mana yang bisa profit gitu ya. Dan kalau udah di dalam oke banget. Dan apa namanya? Lalu kita lihat ada saham yang baru mau jalan nggak gitu ya. Terus gua akan bilang bahwa yang mana nih yang potensial Santarelli itu yang mana. Sebenarnya nggak banyak ya. Mungkin kalian udah bisa tebak ya, apa namanya, sektoral-sektoral yang udah jalan tinggi gitu ya, mungkin belum tentu dia akan koreksi gitu ya, apa namanya, belum tentu akan jalan dan dia akan koreksi gitu ya. Sedangkan yang lain mungkin saham-saham yang apa namanya, yang mungkin akan jalan, mungkin masih di dalam saham-saham yang itu-itu aja, yang masih uptrend, dia akan jalan, dinaikin lagi dan segala macam gitu ya. Dan menurut gua Santarelli ini yang mungkin akan berlangsung ya minimal apa namanya 5 hari sebelum atau 2 hari sesudah gitu ya. Tapi jangan salah ya, nggak akan ada yang fix gitu ya, tergantung si bandar ataupun si apa namanya fund manager yang mau melakukannya gitu ya. Jadi guys, kita masuk dulu ke apa namanya ke sini dulu gitu ya. Mungkin kita bisa lihat yang ada di sini apa ya? Komposit gitu ya. Nah, komposit guys sudah uptrend gitu ya. Dia kepentok di 6.159 gitu ya. Lalu ada again doji lagi gitu ya. Tanda-tanda dia nggak bikin new high gitu ya. Tapi dia juga nggak bikin new low gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Karena saham-saham apa namanya indeks seperti ini dia potensi untuk koreksi nih gitu ya. Ingat di sini ada gap nih di 6 ribuan. Ya, kemarin ada gap yang ditinggalkan gitu ya dari harusnya dia mentok di sini dulu gitu ya, tapi ini ada gap kecil gitu ya. Di sini di 89 tiba-tiba dia udah 6036. Ada 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 gap kecil ya, kemungkinan mungkin dia akan turun gitu ya, tetapi ada beberapa saham-saham yang mungkin masih akan naik. Jadi akan kerasa IHSG merah tapi kok sahamnya naik gitu ya. Mungkin yang big cap kayak BBCA, HMSP, GGRM mungkin masih akan stay that way. Tapi kita lihat ya, apakah HMSP dan segala macam akan lihat gitu ya. Nah, overall guys, kita juga akan melihat bahwa apa namanya saham-sahamnya juga kira-kira apa sektoralnya kayak begitu nggak sih? Nah, ini cacing sebenarnya gampang aja ya ngelihatnya ya. Jadi di sini adalah yang leading atau yang front runner yang lagi bagus gitu ya. Di sini yang udah menurun, yang di sini apa namanya turunnya udah sering dan kadang-kadang akan naik lagi. Nah, consumer ini rata-rata mau ke apa namanya masih melemah gitu ya, kecuali beberapa saham seperti Leo, Hoki, apalagi Emior gitu ya. Nah, sedangkan miscellaneous industry mulai naik gitu ya. Trade udah naik. Kemarin mining itu udah mulai over di leading dengan apa namanya coal gitu ya. Udah mulai apa namanya eh over gitu ya, overbought gitu ya. Nah, dia lagi koreksi dulu, sedangkan yang lain seperti logam-logam mulai uget-uget lagi gitu ya. Contohnya seperti RINS misalnya gitu ya, or MDKA misalnya. Aduh, aduh, aduh. Nah, bisa kita lihat guys, properti infrastruktur mulai masuk lagi ke sini gitu ya. Tetapi guys, yang kayak begini-begini kalian harus hati-hati dengan rotation graph seperti ini. Either itu namanya RRG, cacingmologi dan yang lain-lain gitu ya. Kalau kalian melihat seperti ini hati-hati. Yang tidak kerasa mungkin kalian bisa lihat nih kalau semakin memanjang momentumnya lagi baik dan segala macam, lagi uptrend dan segala macam. Tapi guys, kayak finance nih belum ada momentumnya lagi dan segala. Tapi guys, belum tentu kalian bisa lihat nih. Kayak misalnya kayak begini ya. Di mana namanya? Sini gue kasih lihat ya. Bentar ya. Lah. Gini ya. Salah. Neo.
Ya, misalnya gue taruh di sini CCG Cleo gitu ya. Cleo kan kemarin lagi naik ya. Nah, kalian lihat dia setelah mendem-mendem dia baru naik gitu ya. Nah, kalau dia naiknya kenceng kayak begini guys, sedangkan konsumernya naik gitu ya. Ininya naik kenceng kayak begini, konsumernya turun nih gitu kan. Ini juga harus hati-hati. Kalau kita melihat seperti ini, as if dia masih akan naik lagi dan segala macam. Padahal kalau kita lihat apa namanya Cleo-nya dia baru tembus dan kemungkinan akan ada breakout besok. Kemungkinan. Tapi kalau nggak ada ya monggo akan jalan. Tapi bagusnya setelah kalian lihat seperti ini, lihat screening dengan rotation graph gitu ya, tetap habis itu gua suggest adalah kalian lihat daily-nya gitu ya. Nah, kayak begini nih ya. Kayak Cleo kayak begini sebenarnya gue juga bisa lihat nih kalau kalian pintar bacanya gitu ya. Ya. Nih kayak gini ya. Gue bikin kayak gini H gitu ya. Ini bisa kita lihat nih pergerakannya kira-kira oke nggak gitu ya. Nah, kayak 4H kayak gini. Nah, dari sini kelihatan nih, dia harusnya lebih mentok. Padahal kalau yang di sini harusnya enggak. Jadi kalian hati-hati nih, baca rotation graph itu nggak segampang yang dikira. Dan kadang-kadang kalau udah terbiasa baca candle, baca dengan stick, baca dengan yang lain, yang seperti ini kalian harus mempunyai feel-nya sendiri. Terutama kalau udah menyentuh kotaknya ini. Nah, cara bacanya sih sebenarnya gampang ya. Di sini dia berpacu kepada komposit gitu ya, kepada komposit yang dimana kalau kompositnya dia akan membandingkan dengan komposit. Komposit misalnya flat gitu ya, dia akan naik berdasarkan komposit. Lalu akan dibandingkan juga berdasarkan consumer gitu ya. Oke, lanjut guys, lanjut. Nah, itu dia. Jadi kita bisa lihat bahwa yang satu adalah properti ya, infrastruktur ya mulai naik gitu ya, lalu ada trade gitu ya. Consumer menurut gua oke gitu ya, semoga bisa jalan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mulai ke promo dulu bahwa gua lagi buka kelas. Jadi kalau kalian mau ikutin kelasnya jadi trader yang mandiri, monggo teman-teman. Silakan. Karena kelasnya nggak akan buka setiap bulan gitu ya, kelasnya ya kayak gini. Ya kalau gua ada waktunya ya monggo, kalau gua nggak ada waktunya mungkin akan diem berbulan-bulan gitu ya. Kemarin aja terakhir 4 bulan yang lalu, sebelumnya 6 bulan yang lalu. So it's depend on waktunya gua juga gitu ya, dan kesempatan gua juga ya. Jadi monggo teman-teman, di sini akan gua bagikan AFL-nya gitu ya, atau trading kalau nggak punya AMI broker, maka gua akan bagikan yang kayak gini nih, support resisten otomatis, trendline otomatis ya, moving averages yang bisa ganti warna. Keren bener ya. Terus yang lain apa, dan beberapa indikator-indikator yang nanti akan gua kasih ya. Lalu juga gua akan kasih cara screening otomatis dan sebagainya. Nggak cuman caranya alatnya aja, tapi gua akan ajarin juga supaya kalian bisa mandiri, nggak bergantung kepada YouTube gua ya, iya kan? Oke, sip. Kalau kayak gitu guys, tadi udah gue jelasin CCG, udah ngejelasin mengenai cacing, lalu gua akan menjelaskan mengenai sektor-sektor yang mungkin akan masuk di Santarelli gitu ya. Nah, ini adalah sektor-sektornya guys. Ya, sektor yang pertama adalah kemungkinan adalah ini ya harusnya ya. Sorry ya, tadi tuh yang buat bikin itu tuh tadi. Oke. Lalu yang kayak gini ya guys. Finance ya. Kalau kalian lihat finance, gua send to back dulu. Ini juga send to back. Ya, selain infrastruktur kalian juga bisa lihat seperti finance. Kenapa finance guys? Jadi gue kasih lihat ya. Finance ini guys, ya gue udah taruh nih 19 Desember. Ya, kemungkinan minggu terakhir dia akan loncat, habis itu dia turun gitu ya. Lalu minggu terakhir juga dia akan loncat, terus dia turun gitu ya. Lalu di sini juga gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat gitu ya, hari ini yang ini doji gitu ya. Lalu yang kedua adalah infrastruktur tadi udah ya.
Oke. Lalu agri. Yang kedua adalah sebenarnya consumer ya. Ini dihapus dulu. Lalu ada consumer. Ini dulu. Ya, consumer boleh kalian lihat ya. Ini kelihatan masih flat ya. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya adalah nih, dia ada beberapa kali dia ada yang hijau di minggu ketiga gitu ya. Nih seperti ini dia hijau, lalu di sini dia hijau, di sini dia merah, ada di sini ada merah gitu ya. Di sini hijau. Ya. Jadi ada kemungkinan dia naik sedikit, ada sedikit perbaikan. Oke. Lalu yang kedua adalah agri. Ya. Agri tapi probabilitasnya nggak begitu ini ya. Di sini dia merah gitu ya, ada perbaikan dikit. Di sini dia apa namanya hijau gitu ya. Di sini dia merah, di sini dia hijau gitu ya. Jadi ada kemungkinan 60% dia nggak begitu bagus gitu ya. Tapi my biggest ininya mungkin di infrastruktur, property, and finance mungkin ya, dan consumer ya. 4 itulah kita boleh dilihat gitu ya. So kita masuk ke chartnya ya guys gitu ya. Ini chartnya, ini adalah beberapa saham-sahamnya yang mungkin bisa kita lihat. Nanti kita tambahin mungkin gue tambahin di sini ada Ali, di sini ada BWPT, apalagi tadi ya, gue lupa tadi agrinya gitu ya. Lalu LSIP, oke, lalu SSMS, SIMB. Nah, setelah ini kita lanjut ke chart. Nah, ingat ya, chartnya nanti akan gua kasih. Kalian boleh melihat dengan pakai TradingView dan ini apakah free Om? Ini free guys, ini free. You can have it until, kalau free itu 3 indikator ya kalau nggak salah. So you can have it gitu kan. Nah, monggo kalau mau silakan. Terus kita masuk ke ininya ya. Tadi mana tadi? Oke, gue setting dulu ya, bentar ya. Nah, gini ya, gitu kali ya. Oke, lanjut, itu ya. Pertama mungkin kita masuk ke BRPT. Nah itu yang tadi mau apa namanya Santarelli dilihat di situ ya, 4 sektor yang tadi ya. Lalu BRPT ya. BRPT lagi mantul-mantul aja di average-nya gitu ya. Kalau dia bisa mantul lagi, targetnya langsung bisa ke area 1460 or 1345. Oke. Buy areanya kalau mantul, kalau beli di 113.300 boleh diambil, SL-nya kalian taruh di 1185. Lalu ada Pitro. Nah nggak tembus nih gitu ya. Kalau menurut gua dia mungkin akan kesini dulu nih 2040 baru nanti akan coba lagi. Kalau dia coba mungkin targetnya akan ke area-area di sini nih guys, 2350. Oke. Monggo dijalok atau dilihat lagi gitu ya. Lalu ada Agro. Agro gimana Om? Kalau menurut gue sih kalian udah harus boleh ngambil TP-nya aja ya. Karena dia udah all time high dan belum koreksi. Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya kalian mau ngambil lagi harus hati-hati pasang SL-nya aja. Kalau kalian mau ngambil harus hati-hati pasang SL-nya aja. Kalau mau ngambil juga kalau bisa di atas 1000. Karena udah gue bilang kan pasti ke 1000 gitu kan. Ya kan? Nah ini udah jalan. Oke? Nah. Satu lagi setelah Agro ada Wika. Ya. Wika guys, gitu ya. Kemarin ada yang nanya, "Om, Agro suspend, Om." Yes. Kenapa? Ya kan? Akhirnya diem orangnya. Ya udahlah ya, biarin aja. Nah, Wika kalau menurut gua masih ada bisa jalan ya guys ya. Tapi kalau enggak, kalau besok merah mungkin dia akan koreksi di 1880 or 1750. Oke. Lalu setelah itu ada BMRI.
Oh ya, Wika itu targetnya mungkin daerah sini ya, 2165 atau 2125. Oke. Lalu setelah itu ada BMRI. BMRI ya, BMRI dari 6.700 mungkin targetnya bisa ke sini ya, 7.500. Oke. Mudah-mudahan kalau dia mantul boleh dibeli, SL-nya ditaruh di 6.600. Lalu ada BBTN. BBTN guys, BBTN lancar jaya ya, mungkin targetnya 2.800 atau 2.200. Oke. Lalu ada BBRI. BBRI kalau dia mantul lucu nih gitu ya. Kalau dia mantul lucu gitu ya, boleh targetnya tetap lagi ke 4.700 or ke goceng ya guys. 4.700 oke lah gitu ya. Oke. Lalu setelah BBRI ada Inco. Inco kalau dia mantul boleh dibeli di 5.600, kalau dia koreksi ditunggu di 4.925 ataupun 5.225 ya. SL-nya atau buy area-nya tadi udah gue bilang 56.250. Follow the trend aja, di adjust SL-nya di saat dia naik lagi. Lalu setelah itu ada Akra. Nah, ya. Akra kalau menurut gue lumayan nih ya, besok mungkin bisa jalan kalau dia mantul naik lagi, targetnya 3.750 or 4.000-an gitu ya. SL boleh ditaruh di 3130, buy areanya di 3480. Lalu ada Same. Same guys, Same. Nah, ini model-model kayak Wika lagi nih. Mendingan di trap aja gitu ya. Kalau di trap mungkin targetnya 20 poin. Jadi kurang lebih sampai ke 330-an ya. Oke. Lanjut dari Same ada BBNI. Nah, ini adalah saham-saham yang menurut gua masih oke nih. Apalagi kalau dia naik ya gitu ya. Kalau dia naik boleh diambil. SL-nya ditaruh di 6425, target areanya 7.400 atau 7.500. Oke. Lalu setelah BBNI ada Nikel. Plat timah. Nah, ini juga nih ya, kalau Hajar Jaya keluar dari 1.800 atau 1.900 ya, apalagi dari 2.000 boleh dibeli gitu ya. SL ditaruh di 1.500. Target areanya Om, aduh Om gitu ya. Target areanya mungkin daerah-daerah sini ya guys, 2.200 ya, 2.200 atau 2.000 dulu gitu ya. Mudah-mudahan nyampe lancar jaya naik ke atas. Lalu ada BJTM. BJTM guys, BJTM ya. SL boleh ditaruh kalau dia naik, SL boleh ditaruh di 700 ya. Kalau dia naik dari 750 boleh dibeli. Target areanya kalau dari 750 mungkin targetnya ada di 800 ataupun di 840 ya. Lalu setelah BJTM ada BJBR. BJBR guys. Nah, BJBR SL boleh ditaruh di 1515, target area 1860, boleh dilihat ya. Lalu ada Keju. Keju guys, Keju. Nah, Keju ini juga boleh SL-nya ditaruh di 1240, target area 1525. Hati-hati, Keju bukan saham-saham yang liquid ya. Oke. Lalu setelah itu ada, coba kita lihat INKP. Nah, INKP juga mungkin dia akan mantul ya, karena udah melihat ke trend line yang ada di sini. Kalau dia mantul targetnya 11.225 ataupun ke area-area sini nih 12.000 atau 11.750 gitu ya. Lalu setelah INKP mungkin kita bisa lihat Tekim. Tekim juga sama ya guys. Ini kalau nggak salah sih mau mantul nih. Kalau dia mantul target areanya 12.200, SL-nya ditaruh di 9.700 ya. Daerah-daerah sini ya, 9925, 97.200. Kalau misalnya dia naik gitu ya, target areanya 12.000 or 14.000 ya di daerah sini ya, 12.000 atau 13.000.
Oke, lanjut. Kita ke Jia. Jia guys, Jia. Nah, ini juga lumayan nih lucu nih guys ya. SL taruh 420, target area di 500 dan 550 gitu ya. Dari 500 dan 550. Lalu ada Pure. Pure guys, Pure. Oh, so pure gitu ya. Hati-hati ya guys ya, dia mau loncat gitu ya. Ini udah kalau dia loncat di sini ya, masuk ke area target areanya 372 ya. 322 or 372 ya dari sini ya. Dari 264. Lalu setelah itu ada Cleo. Cleo kemarin naik tinggi ya guys. Ini dia udah apa namanya? Mungkin target areanya di sini dulu ya. 655 dari 580 gitu ya. Kalau misalnya memang dia bisa tembus mungkin bisa ke 1000 ya. Dilihat ini bentuknya udah ciamik banget ya. Mudah-mudahan lancar jaya naik ke atas gitu ya. Lalu setelah Cleo ada Bird. Bird ya, ini juga sama ya. SL ditaruh di 1355, mudah-mudahan naik ke atas ke 1935 gitu ya. Lalu gue inget karena main burung-burungan jadi gue inget yang lain. Seperti main udah naik ke atas, hati-hati koreksi. Kalau dia koreksi mungkin akan mantul di 1659. Target areanya tetap di 1769. Salah. Main. Nah, udah bener kan, udah naik. Nah, dari sini mungkin mantulnya di 795 ya guys. Target areanya di 1000. Oke. Lalu setelah main ada Jeva. Jeva juga sama, ini mau mantul ya guys. Target SL-nya ditaruh 1590 atau 1485. Kalau dia mantul guys dari sini ya, dari 1695 which is buy areanya 1695 sampai 1665, target areanya 1830. Dihitung risk rewardnya ya guys gitu ya. Lalu setelah Jeva, Cepin, udah, lalu Camp. Campina adalah es krim ya. Es krim yang dimana SL-nya boleh ditaruh di 306 ya. Kalau dia jalan target area 376 ataupun 420. Oke. Oke, setelah camp kita ngomong masuk ke Sochi. Ya. Sochi. Oke. Sochi SL boleh ditaruh di sini, udah agak ketinggian ya kalau kalian mau jalanin gitu ya, karena dia apa namanya, mungkin naik akan sampai ke sini. Boleh beli nggak Om? Kalau saya sih tunggu koreksi dulu. Kalau dia belum koreksi, hati-hati ya guys, karena ini udah jalan jauh. Kan udah gue bilang Sochinya, ya kan? Lalu ada GMFI. GMFI juga udah loncat duluan dibandingkan Gia ya. Jadi SL-nya boleh ditaruh di 143, target areanya di 209 atau di 200 ya. Oke. Kalau buy boleh nggak Om? Nggak. Oke, kalau mau buy boleh nggak Om? Nggak. Oke, lalu habis itu Emior. Emior guys, Emior ya, SL ditaruh di 2590, kalau dia tembus 2750 boleh dibeli, target areanya di 3260 ya. Daerah-daerah sini ataupun 3000. Oke, lalu ada BBKP. BBKP guys, BPKP ya, SL-nya ini hati-hati ya, udah jalan jauh ya. Kalau menurut gua, kalau dia koreksi baru diambil, kalau enggak jangan diambil. Ini kalau tembus 488 boleh ke area 582 atau 640 gitu ya. Lalu setelah BPKP ada Antam ya. Antam guys, Antam loncat terus ya, jalan terus ya kalau menurut gua. Jadi harus hati-hati guys pasang SL-nya. Kalau dibeli boleh nggak Om? Belum boleh dibeli guys karena udah 1950 gitu ya menuju 2000. Dan kalau udah sampai ke 2000 guys ya, kalian harus hati-hati. Ini gue taruh di weekly ya. Ya.
Ya, daerah-daerah sini 2000 2100 nih udah area-area dia mau take profit nih. Mudah-mudahan dia koreksi habis itu boleh diambil lagi. Oke. Nah, itu Antam ya. Setelah Antam guys, ada MPMX. MPEX. Nah, ini juga seru nih. SL boleh ditaruh di 438, target area di 556 ataupun di 632 ya. Kalau dia tembus buy area 510. Oke. Lalu setelah itu MPMX ya, boleh diambil ya kalau mau gitu ya. Harus hati-hati. MCAS. MCAS juga udah lumayan tinggi ya. Hati-hati guys, kalau misalnya dia breakout apa namanya? Oh, ini boleh nih. SL boleh ditaruh di 3040, target area 3600, buy area di 3210. Oke. Lalu setelah MCAS ada VAUS. VAUS guys, VAUS. VAUS ya harus hati-hati ya, saham oleng-olengan dia baru breakout gitu ya. SL kalian taruh di daerah-daerah 69, target area 94, mudah-mudahan tercapai ya. Buy area di mana Om? 77 boleh. Ya, hati-hati ya oleng-olengan, ya, oke. Lalu BSDE. BSDE ya guys, ya udah jalan ya dan dia kalau dia tembus boleh dibeli, target area 1460, SL-nya ditaruh di 1255 dan 1120. Itu BSDE. Lalu SMRA. SMRA guys, SL ditaruh di 735, buy area di 885 atau di 935, targetnya guys di 1000. Oke, itu SMRA. Lalu ada WWW. Gimana WWWPA ya? Hati-hati ya. Kalau besok koreksi gitu ya, mungkin dia akan ke area 1270. Lumayan nih. Tapi kalau dia naik-naik terus, monggo lah. Apalagi kalau dia breakout 1665, dia akan menuju ke 2200, 2000 atau paling dekat 1750. Lalu ada Wika-nya tadi udah ya. Jadi mungkin gua akan ngambil siapa? WG. Udah lancar ya, apa namanya yang kayak gini-gini. Kalau mantul lagi nih guys, ini lebih sehat nih. Kalau mantul lagi boleh dibeli, SL-nya ditaruh di area 244 dan 258. Target areanya mungkin di sini di 324. Oke. Lalu ada Weton. Nah, Weton target areanya di 416. Buy-nya di sini kalau dia tembus gitu ya 434 atau 440, SL-nya di apa namanya target areanya mungkin di 492. Orgope gitu ya di sini. Orgope gitu ya. Oke, itu Weton, Wiska, terus Citra. Ciputra Development udah naik tinggi ya guys ya. Nah, properti ini lumayan ya. Target area 1170, SL-nya boleh ditaruh di 950. Lalu ada APLN. APLN ya, target area SL-nya ditaruh di 188 dan 168, target areanya 256 dan 240. Boleh dibeli nggak Om? Boleh kalau dia tembus dari 218 atau 220. Lalu setelah itu ada RALS. RALS ya guys, udah naik ya. Kalau menurut gue sih ini buat dicopet aja. Jadi harus hati-hati ya guys. Kecuali kalau dia udah mantul, tanda ada firm mantul, monggo diambil. Oke. Lalu setelah RALS guys, lalu ada JSMR. Nah, JSMR guys, JSMR. Nah, bingung ya kalau udah kayak gini. Kalau menurut gue sih dia akan koreksi dulu ya 4590 atau 4500. Lalu habis itu dia naik lagi. Kalau dia naik lagi tujuannya kemana Om? 5200 guys. Oke. Lalu setelah JSMR ada SRTG. SRTG Saratoga punya Om Sandy gitu ya. Kalau dia mantul target areanya ke 3560, SL-nya boleh ditaruh di 3400 gitu ya. Itu SRTG. Setelah SRTG ada Jaya.
Jaya guys, Jaya mudah-mudahan naik lagi, berjaya kembali. SL-nya ditaruh di 143. Target areanya di sini ya. Ya, 193 ya, daerah-daerah sini ya. Oke, 193 daerah-daerah sini ya. Hati-hati ya. Nggak terlalu cekwik gitu ya. Lalu ada ISAT. ISAT guys, ISAT. Oke. ISAT guys, ISAT naik tinggi. Habis itu naik lagi tinggi. Kalau gua hati-hati ya guys. Kalau gua ya. Kalau gua hati-hati ya. Mungkin nanti nyampe 4.000 atau enggak dia turun nih. Ini tanda-tanda mau turun nih besok ya. Hati-hati ya, gue bilang. Kalau dia turun kemana om? Kalau dia turun 4330 atau 3860. Hati-hati ya guys. Kalau ISAT juga kayak gitu, ya temennya gimana om? Friend ini malah mau jalan nih, mudah-mudahan jalan ya. Kalau dia jalan target areanya 84 ataupun 89. Kalau pintar dia ke 96 atau 100 gitu ya. Lalu setelah itu ada Excel. Excel guys, Excel. Nah, ini kelihatan kayak mau mantul ya. Mudah-mudahan target areanya 2970 atau di area 3190. SL-nya ditaruh di 2650 ya. Oke. Lalu setelah Excel mungkin banyak yang menanyakan mengenai ini. Telkom. Kalau menurut gua Telkomnya ini lagi tes dulu nih. Kemarin udah naik 3 kali gitu ya. Mudah-mudahan dia jalan guys. Kalau dia jalan ke 3700 ataupun ke 3810 ya. Mudah-mudahan jalan ya guys. Mudah-mudahan. Doain kita bersama. Yuk. Men gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada tag. Tag guys, tag. Ya. Udah jalan lancar jaya, copetan aja ya. Oke, lalu ada Tins ya, Timah ya juga sama lancar jaya naik gitu ya. Mudah-mudahan terus dan menerus dan menerus dan menerus gitu ya. Target areanya kemana nih Om? Kalau kayak begini, target areanya kalau menurut gua karena dia udah lancar naik tembus gitu ya. Gua berharap dia koreksi dulu ya ke 1500. Habis itu target areanya ke 1800. Wow, Om, wow, tinggi sekali. Yes, yes gitu ya. Oke, lalu ada saham-saham seperti BRIS gitu ya yang ditunggu-tunggu oleh kalian gitu ya. Nah, saham seperti BRIS seperti ini pasang SL-nya aja guys ya. Kalau dia masih mau naik lagi monggo tapi harus hati-hati, kita harus waspada dengan guyuran yang akan terjadi di bulan-bulan ini. Kenapa? Karena dia naiknya lumayan nih ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Oke, pasang stop loss-nya ya. Nah, yang seperti ini SL-nya ya taruh di sini nih 2000 oke gitu ya. Kalau kalian udah 2300 Om gitu ya. Oke, 2000 oke banget ya. Kalau mau ditaruh sebagian di 2000. Ini gua ajarin nih masang SL 2000 habis itu nanti SL-nya ditaruh di 1500. Oke? Kalau kalian ngambilnya dari bawah ya. Kalau kalian ngambilnya dari atas gimana ya? SL-nya di 2000 atau 1000 gitu ya. Habis itu di 1500. Sama. Iya sama. Oke, lanjut langsung ke PA ya. PA. Jadi ini yang PA, yang P ya, bukan PA ya. Kan udah gue bilang ya. Jalan ya 1530 kemarin SL-nya masih sama, boleh kita adjust mungkin SL-nya nanti setelah dia udah cuan mencuan gitu ya. Dan ini kayaknya si PA masih akan panjang guys. Mudah-mudahan dia ke 2065 ataupun ke 1900 ya, 50 ya. Lalu setelah itu ada P yang kedua adalah PRPT. PRPP. PR PPRE Om Yusa. Oh iya, bener ya. Hati-hati besok kalau koreksi dia akan coba menyentuh 270-nya lagi ya. Kalau dia jebol atau naik terus dia akan ke 324-nya. Lalu setelah PPRE ada Waskita udah, BRIS udah, WG udah, Weton. Oke. Weton ya guys, Weton mungkin dia koreksi ke 412 dulu, habis itu dia lancar jaya naik ke arah-arah 484 atau 466 ya. Buy area di setelah dia
apa namanya, mantul. Kalau dia besok mantul gimana Om? Boleh dibeli di 440. Lalu setelah itu guys, ada Adi yang A yang satu gitu ya, kan WWWPA gitu ya. Oke. Yang ini udahlah lancar jaya ke arah-arah 1800 ya. Kemarin waktu kapan tuh ada yang nggak percaya, hah? Adi Om ke situ, mana mungkin gitu kan? Ya udahlah ya gitu ya target hati-hati di 1700 dan 1800 kemungkinan ada koreksi di situ gitu ya. Lalu setelah Adi ada Zinc, Another Mining gitu ya, Kapuas Prima Coal gitu ya. Nah ini guys mungkin bisa dilihat apa namanya, buy area ininya di 340 ya. Tapi kalau menurut gua ya di sini nih harus hati-hati nih di 274. Apakah boleh dibeli Om? Boleh aja, cuman harus hati-hati ya. SL-nya terlalu jauh di 186. Kalau kalian taruh di sini SL-nya di 204, kemungkinan akan kena gitu ya, tapi ya monggo gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada keras. Om, keras Om. Oh iya, gitu ya. Duh, kalau keras kenapa ya? Gue inget jadi Tania Ayu ya. Mudah-mudahan cepet inilah ya selesai ya, Dek. Mudah-mudahan. Aduh. Oke, sip. Lanjut 436 ya. 434 SL-nya, lalu SL kedua di 408. Ini masih jauh nih guys. Mudah-mudahan kalian boleh lihat ya di 518 ya. Lalu kita bisa lihat TPIA. TPIA ini kayaknya masih loncor joyo gitu ya. Mudah-mudahan dia kalau mantul ini boleh nih. Kalau nggak mantul-mantul lagi ya udahlah lupain aja dulu gitu ya. Oke. Lalu setelah zinc keras ada Arto yang baru dibeli Gojek katanya. Apanya gue juga nggak ngerti ya. Kok jadi Sarto? Nanti jadi Soeharto nggak enak. Bang Jago gitu ya. Bang Jago SL ditaruh di 3220. Hati-hati ini saham oleng-oleng ya. Karena dia saham oleng-oleng guys, hati-hati. Kalau udah cuan lo ambil aja. Kalau enggak lo beli di sini mate jaya gitu ya. Kalau di swing ini nggak boleh, kalau menurut gua copet aja. Oke? Lalu setelah Arto ada MDKA, ya, apakah dia menjadi indikator gold yang baik gitu ya? Sepertinya sih, kita lihat aja SL-nya boleh ditaruh di 1970, 1880. Ini udah lumayan ya guys gitu ya. Kalau misalnya lancar jaya ya, mudah-mudahan nyampe 2500, or kalau emasnya luncur ya guys, emasnya luncur bisa lah ke 3000 ini ya, mudah-mudahan ya. Oke, lanjut setelah MDKA, lalu ada MBAP. ADAP. Nah, ADAP ini sama nih, membentuk scallop, mudah-mudahan dia mantul di area 2700 atau 2800. Kalau dia tembus dari 2700, lupain dulu. Oke, siap? Siap Om. Oke, lanjut setelah MBAP ada Pewon. Ya. Pewon guys, Pewon ya lancar jaya, mudah-mudahan nyampe ke 595 or ke 600. Biasanya Pewon tuh mulai doji di 600 nih daerah-daerah sini ya. Oke. Lalu setelah Pewon guys, Pewon ada Imas. Ya, kayak kelas tape Imas gua gitu ya. Nah, ini boleh diambil, mudah-mudahan besok mantul ya. Target areanya satu apa namanya SL-nya di 1350. Mudah-mudahan dia lancar jaya ke area-area sini ya guys. Wih, jauh banget Om ke bawah ke bawahan. Oh iya benar. Oke. Di area-area masih jauh ya ternyata 2000. Kalau enggak di daerah-daerah sini nih guys. Ini dia 1805. Oke, itu IMAS. Lalu ada IMJS. IMJS guys, IMJS juga sama ya, masih uptrend, ditunggu koreksinya. Target area di 5500. Oke. Lalu setelah IMJS, IMAS ada punyanya Om
Tanu ya. Om Tanu target areanya di 342 atau di 356 lalu di 406 gitu ya. SL-nya ditaruh di mana Om? Kalau misalnya mantul lagi di area sini, SL ditaruh di 296 dan 268. Oke, lalu ada EMCN. EMCN guys, EMCN ya, baru breakout, SL-nya boleh ditaruh di area 1225, targetnya 1425 ya. Di area-area 1375 target-targetnya ya. Oke. Lalu setelah MCM ada ASRI, Alam Sutra. Nah, Alam Sutra juga lumayan ya. SL-nya ditaruh di 220, target area di 300 dan di area 332. Oke. Lalu setelah ASRI guys, ASRI ada SPTO. SPTO-nya ada di SL ditaruh di 500. Target area di 800 ataupun di 690 or di 655. Yang paling terdekat adalah di 635. Oke. Lalu nih ya, boleh di-buy Om, boleh di-buy di 580 ya. Hati-hati kurang cuit gitu ya. Lalu ada El Nusa SL ditaruh di 358, target area 408, buy area di 384, oke. Lalu setelah itu ada POWR. POWR guys, PWR SL ditaruh di 675, buy kalau di 760, target area 830 or di 980 ya, daerah-daerah sini 940 ya. Hati-hati udah mau deket ya. Oke. Lalu setelah PWR, IMAS udah, BMTR udah. Lalu ada Kota Fire. Kota guys, Kota. Target sini lah 320 ya. Lalu fire on fire gitu ya. Fire hati-hati ya, ntar kena suspend lagi ya. Target 1505. Lalu setelah itu ada Aisa. Ini seru nih Aisa ya. Mudah-mudahan lancar jaya, mantul ya. Mudah-mudahan mantul Aisanya. Target area di 476 ataupun di 544. Oke. Lalu setelah Aisa guys, Aisa ada auto. SL ditaruh di 1255. Kalau dia tembus dari 1210, buy area boleh dibeli ya di 1210, target area 1285. Lalu setelah auto ada ASI. ASI guys, SL ditaruh di 5925. Kalau dia mantul, target areanya ke 6700 ya. Lalu setelah ASI ada ACST gitu ya. ACST pelan-pelan alon-alon kayak NATO ya. Target areanya 356 dulu ya. Oke. Boleh dibeli, SL-nya taruh di mana Om? 294. Oke, gitu ya. Oke. Lalu ada Ali tadi yang gue bilang ya. Ali guys, Ali ini mau kalau dia mantul 12.300, targetnya di 13.575. Lalu setelah itu ada LSIP. LSIP guys. Ya, ini juga kalau mantul boleh dibeli 1295, target area 1365. Lalu setelah itu ada SSMS. SSMS harus hati-hati ya, dicopet aja dulu ya. Harus hati-hati. Lalu habis itu SIM. SIM guys, SIM Salim Infomas gitu ya. Kalau dia mantul boleh dibeli di 422, target areanya 436 ya, daerah-daerah sini ya, atau di 462. Hati-hati ya, ini masih rawan koreksi ya guys gitu ya. Lalu BBCA seperti biasa ya. BBCA-nya beda. Harus hati-hati ya, nih akan penggeret-geret nih, bisa ke 32975 lagi. Oke. Lalu ada Inco. Inco juga harus hati-hati ya kalau dia naik ya, tadi udah gue bilang kan. Lalu
KF. KF ya, kalau dia mantul nih, daerah-daerah sini nih mantulan yang 420, targetnya 4820 lagi. Lalu setelah KF ada enough. Ya, enough juga seperti itu. Kalau dia mantul di 4080 atau 3860, monggo dibeli. Targetnya ya daerah 4740 atau 5200. Oke, setelah enough ada ICBP. ICBP masih downtrend ya, tapi kalau kalian mau beli di 9.600. Ada kemungkinan consumer akan naik ya guys ya, karena bentuknya kayak begini. Mungkin dia akan ke target 9950 dulu. Lalu ada INDF. INDF ya, ini kalau jebol lupain dulu. Mungkin dia akan ke 6550. Lalu ada SIDO. SIDO guys, SIDO. Ya, mau naik nih kayaknya. Kalau dia di atas 800 boleh dibeli, target area 850 ya. Lumayan. SL-nya ditaruh di 765. Kita tunggu dia tembus dari 800-nya atau 795. Oke. So, itu aja guys dari gua. Semoga berjalan dengan santai. Ingat kelas price action akan membuka di bulan Januari. Wow, 45 menit. Lumayan lama ya. Oke guys, see you. Have a good night. Bye-bye, Mad Weekend. Dan buat yang merayakan Merry Christmas and Happy Holiday. Bye-bye guys.